Selamat Advent, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Firman kehidupan bagi kita pada minggu ini dari 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam kehidupan kita setiap hari, dalam hari-hari kita seringkali merasa ingin atau kita seringkali merasa tergoda untuk membicarakan orang lain, menghakimi orang lain berdasarkan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar, berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Namun pada ayat ini kita diingatkan bahwa kita tidaklah ada untuk menghakimi. Kita diingatkan bahwa kita tidak menghakimi sebelum waktunya. Bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki hak dan kemampuan dan kuasa untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, termasuk juga niat hati seseorang, termasuk juga apa yang terkadang tidak bisa kita pahami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kadang-kadang apa yang tampak di luar bisa sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Kadang-kadang apa yang kita lihat dan kita ukur menurut pandangan kita berbeda jauh dengan kenyataan dan realita yang sebenarnya terjadi di dalam waktunya. Maka pada minggu ini, pada hari ini, Paulus mengajarkan kita untuk menyerahkan penilaian, menyerahkan penghakiman hanya kepada Tuhan yang akan datang dan yang menghakimi dengan yang adil. Ia kiranya akan mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, termasuk juga apa yang ada di dalam hati manusia. Bagaimana motivasi di balik tindakan setiap orang. Pada akhirnya, setiap orang akan menerima pujian dari Allah. Pada akhirnya, setiap orang yang setia dan yang terdapati di dalam kehendak Allah, ia akan menerima kemuliaan. Bukan berdasarkan penilaian manusia, bukan berdasarkan tentang keinginan-keinginan dunia ini atau indikator-indikator dunia ini, tetapi berdasarkan bagaimana setiap orang taat, setia kepada Tuhan dan kepada kebenarannya. Bapak, Ibu, firman Tuhan pada minggu Advent ini menelisik hati kita untuk kiranya kita belajar untuk menilai diri kita sendiri, belajar untuk melihat lebih luas dan mengajak kita untuk lebih berhati-hati dalam mengucapkan kata, berhati-hati dalam melakukan penilaian kepada orang lain, berhati-hati dalam membicarakan orang lain. Tentu sebagai manusia kita ingin sekali, tentu sebagai manusia kita suka sekali mengkoreksi ataupun mengkritik ataupun melihat hal-hal yang kurang dari orang lain. Tapi kita juga harus memahami bahwa manusia juga adalah makhluk yang terbatas. Kita terbatas dalam pemahaman, kita terbatas dalam penglihatan, kita juga terbatas dalam memahami keadaan. Tapi kiranya dengan memiliki kebijaksanaan dan hikmat, mulut kita, sikap kita kiranya mau dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Sehingga kiranya Tuhanlah yang melihat hati manusia. Sebagai seorang yang percaya, kita dipanggil untuk selalu berada di dalam kasih-Nya, meneladani perbuatan yang Ia telah lakukan, memiliki pengertian, memiliki hikmat, dan kiranya kita juga mau peka kepada kehendak Tuhan. Bukan cepat-cepat melakukan penghakiman atau cepat-cepat melakukan penilaian, tetapi kita mau menyerahkan segala keputusan kepada Tuhan yang Maha Adil, karena Ialah yang benar-benar memiliki dan mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya. Kiranya setiap orang mengambil peran di dalam kehidupannya sendiri. Kiranya setiap orang mau memperbaiki kekurangan di dalam dirinya sendiri, sehingga yang terjadi adalah sikap saling menopang dan saling menolong antara satu dengan yang lain.
Marilah pada hari ini, pada minggu Advent ini, kita diajak untuk memeriksa motivasi hati kita, memperbaharui hati kita sendiri, dan memastikan bahwa kita didapati tetap di dalam integritas dan kesetiaan. Tidak hanya dalam tindakan yang bisa dicap atau dinilai orang lain, tetapi juga di dalam niat kita yang terdalam. Karena Tuhanlah yang menjadi kuasa yang mulia yang akan mengungkapkan semuanya pada waktunya. Tuhanlah yang menguatkan kita untuk setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, sumber daripada kebenaran, Tuhan Allah, sumber daripada kehidupan, terima kasih akan pemeliharaan dan kasih setiamu. Pada hari ini kami diingatkan bahwa Engkaulah Allah yang benar, yang mampu memperlihatkan kebenaran di dunia ini. Ajar kami Tuhan, agar kami di dalam kerendahan hati menilai, agar kami di dalam kerendahan hati peka pada kehendak-Mu. Sehingga apa yang kami ucapkan bukan tentang keinginan atau diri kami sendiri, tapi apa yang kami ucapkan adalah sesuai dengan kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak cepat-cepat menghakimi orang lain. Ajar kami Tuhan untuk tidak cepat-cepat mengomentari negatif orang lain. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengucapkan, menilai, ataupun bersikap menggosip kepada orang lain. Tapi kiranya Tuhanlah yang menuntun hati kami agar kami mau selalu memperbaharui hati kami di dalam pertobatan, sehingga sikap yang kami munculkan adalah sikap yang sesuai dengan kebaikan Allah. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang memperlihatkan kasih-Nya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Awal-awal dapat berpikir supaya tidak lama waktunya dan jadi untuk ada pada sore bersama-sama lah istilahnya ya. Tapi suara lonceng mulai terdengar ke seluruh penjuru dunia. Tanda dunia ikut berseri karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa, seorang raja juru selamat telah datang. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Mari kita bersama merayakan Natal Ama dan Perempuan hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 pukul 17 WIB. Ayo datang bersama seluruh keluarga tercinta, bersukacita, bernyanyi bersama, memuliakan nama Tuhan. Sambutlah Raja Damai dengan berbagai kebaikan. Seksi Perempuan bersama seksi Ama Beserta seluruh panitia mengucapkan Selamat Natal 2024. Damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sana
saat ini jadi utusannya, beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiranmu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sending HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera. HKBP, bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita